Pada kesempatan kali ini kita akan menemani penyemprotan tanaman tomat di lereng Gunung Ungaran dengan Mas Paino. Ya. Dan pertama kali ini pengaplikasian apa Mas ini Mas? Obat Oradis dari Saganta. Dari Sigenta ya? Kita. Kalsium cukup 75 mili ya. Kalau yang Orindis tadi berapa mili Mas per tangki? Kira-kira 50 mili ya, satu tutup ini ya. Satu tutup. Oh, satu tutup inilah. Kalau ukuran ini sama. Ini sama kan, sama saya kan hampir segini. Nah, ini sama satu tutup. Sama. Kurang lebih 15 mili ya Mas? 15 mili. 15 mili ya. Terus ini Mancozeb Carbendazim. bahan aktifnya Carbendazim. Dua bahan aktif ini, Mancozeb 65%, Carbendazim 20%. Ini saya ambil 3 sendok. 3 sendok. Sasarannya sendiri Mas untuk bahan aktif Mancozeb ini dan Carbendazim, sasarannya untuk tanaman tomat sendiri itu untuk mengatasi apa Mas? Bercak daun, embun bulu kalau cuaca gini ya. Cuaca gini untuk embun bulu juga. Daun. Tapi kalau embun bulu tuh kalau cuaca kayak gini kurang, tapi biasanya saya tetap pakai Mancozeb supaya bercak daunnya kurang. Ini dari Saprotan Kristalon, ini komplit unsur haranya. Ini biasanya saya ambil 3-4 sendok, tapi maaf ini tinggal 1 sendok. Pengaplikasian yang untuk kristalon merah ini biasanya umur berapa Mas untuk tanaman tomat sendiri? Saya menggunakan umur 25 hari. Perkiraan tanamannya tuh umur 30 hari. Udah dimasukin, baru dimasukin. Pakai kristalon yang merah. Kalau yang ada yang kristalon hijau itu saya pakai kalau selepas tanam. Itu kan kalau yang hijau untuk vegetatif, ini kan generatif ya. Untuk berarti pembuahan ya Mas ya. Nah, pembuahan. Dan ini pelekat Apsa, saya ambil, kadang saya pakai Apsa, kadang kalau nggak Apsa nggak ada, saya ambil santer ya. Santer. Oh iya. Nah, saya pakai itu. Kalau yang untuk perekatnya sendiri dibandingkan dengan produk lain Mas, misal yang apa kelas Great Wall atau Santer, perbedaan dari Apsa sendiri bagaimana? Kalau Apsa, kalau saya sudah pakai sudah lama tuh memang tidak ada, misalnya kita memakainya kelebihan dosis tuh dalam tanaman tuh nggak ada masalahnya. Tapi kalau Green Wall saya kira kadang-kadang tanamannya jadi seperti apa, gosong. Berarti kering ya Mas ya? Nah ya, agak panas mungkin. Panas. Tapi kalau santer itu saya pakai banyak pun nggak ada masalah. Misalnya, masih aman ya Mas ya? Masih aman. Ini saya campur obat ini sudah cukup. Untuk tanaman tomat sendiri Mas Paino, interval penyemprotan untuk musim gini berapa kali Mas? Kalau cuaca seperti gini saya kadang-kadang kalau malam hujan atau siang, kadang-kadang siang pun hujan, lebih bahaya kan siang ya. Siang ya. Kalau hujan bahaya dalam daun. Saya ambilnya kadang 3 hari sekali, seminggu itu 3 kali sekali. Kadang-kadang kalau cuacanya sangat ekstrim saya ambil 2 hari juga. 2 hari sekali ya Mas ya?
kalau panas, kalau cuaca panas saya bisa 1 minggu pun boleh. Kalau pas musim penghujan gini berarti rata-rata 2 hari sampai 3 kali ya, 3 hari sekali. Nonton kondisi tanaman sendiri ya Mas ya. Ya, cuacanya akan ekstrim seperti ini. Sekarang cuacanya 2 hari 2 malam nggak ada sinar matahari, siang pun kabut terus, malam pun kabut. Oh, tanaman banyak semua rusak. Rusak ya Mas ya. Kalau yang paling susah waktu musim penghujan ini di tanaman tomat apa Mas? Kalau ini Penanganannya itu mengatasi bunga tomat itu. bunga tomat nggak jadi, rontok. Sudah itu tanaman saya itu sudah separuh lanjaran ya, nggak ada bunganya, habis semua. Oh berarti bunganya nggak maksimal ya? Maksimal karena rontok semua Mas kemungkinan ya? Karena cuaca mungkin lah ya. Nggak ada terik matahari. Karena nggak ada terik matahari. Kalau saya obat pun saya kira sudah banyak yang memakai boron pun saya sudah pakai. Kalau mes ya pupuk boron pun pakai, kalium yang mengandung kalium, fosfat saya sudah pakai. Itu masih bunganya masih rontok. Masih rontok ya Mas ya. Berarti pengaruh untuk cuaca sendiri sangat berperan ya Mas pada waktu musim penghujan kayak gini. Sangat susah.